Oke, kita akan lanjutkan untuk part kedua. Jadi tingkatannya adalah lebih spesifik ke pembuktian ya. Jadi ke proofs. Oke, postulat kesejajaran garis. Jika dua garis itu sejajar, maka sudut-sudut yang berseberangan dalam pasti kongruen. Jadi ini juga berlaku untuk konversnya atau kebalikannya. Artinya jika kita menemukan sudut-sudut yang berseberangan dalam itu besarannya sama, maka kita akan mendapatkan adanya dua garis yang sejajar. Jadi pernyataan ini bisa berlaku untuk sebaliknya, begitu ya. Oke, beberapa teorema mengenai kesejajaran garis. Jika dua garis dipotong oleh sebuah transversal, maka pasangan sudut-sudut yang terbentuk bisa kongruen ataupun berpelurus atau suplemen. Jadi kita akan mendapatkan bahwa besar sudut-sudut yang ada itu bisa kongruen dan bisa juga berpelurus atau memiliki total antar dua sudut itu adalah 180 derajat. Sebagaimana definisi dari suplemen, gitu ya. Nah, sekarang jika dua garis itu sejajar, maka sudut-sudut yang sehadap atau corresponding angles ini juga akan kongruen. Ya, jadi istilah dari sudut-sudut yang sehadap ini, dia juga akan dikatakan memiliki dua garis sejajar ya, jika sudut-sudut tersebut adalah kongruen. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa ini juga berlaku untuk converse-nya, gitu ya. Jadi jika dua garis itu sejajar, maka sudut-sudut yang sehadap itu akan kongruen. Dan nanti jika kita menjumpai terdapat adanya dua sudut, di mana dua sudut itu saling sehadap dan besarnya adalah kongruen, maka kita akan mendapatkan terdapat juga dua garis yang saling sejajar. Teorema lain, jika dua garis itu sejajar, maka sudut-sudut yang sepihak ini juga akan saling berpelurus ya. Jadi ini kasus spesial sebenarnya pada sudutnya itu untuk yang sepihak. Nah, untuk yang sepihak ini besarannya akan memiliki besaran 180 derajat ya. Jadi ini berbeda dari yang lain. Kalau dari yang lain adalah akan memiliki besaran sudut yang kongruen. Nah, untuk yang sepihak nanti besarannya adalah 180 derajat untuk dua pasang atau untuk satu pasang sudut tersebut. Jadi ini juga bisa dibalik ya, berlaku juga untuk konversnya. Jadi kalau kita mendapatkan dua sudut, di mana dua sudut tersebut adalah sudut sepihak dan besarannya atau totalnya adalah 180 derajat, maka ini juga dapat atau berlaku untuk dua garis yang saling sejajar. Gitu. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai X, Y plus Z untuk gambar berikut ini ya. Sini adalah 80 derajat, kemudian 4X derajat, kemudian di sini adalah 4Z min 20 derajat, dan Y plus 3. Di sini ada satu garis transversal yaitu garis garis J. Kemudian di sini adalah garis G dan H. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Kita akan lihat dari 80 derajat dengan 40 derajat terlebih dahulu ya. Oke. Ya, 80 derajat dengan 4X. Ini mengapa sama? Karena 80 derajat dan 4X ini adalah sudut bertolak belakang. Jadi karena sudut bertolak belakang, maka kita bisa menentukan nilai X-nya, yaitu 20. Jadi kita sudah dapat satu jawaban, yaitu X-nya adalah 20 ya. Kemudian kita menentukan yang lainnya ya, antara Y dan Z. Nah, di sini kita akan menentukan nilai Z terlebih dahulu, yaitu di sini kan sudah diketahui bahwa X-nya adalah 20 ya, maka kita bisa menentukan sudut yang berada di sini. Ini adalah sudut sepihak ya. Nah, sudut sepihak besarannya adalah 180 derajat. Jadi kita bisa gunakan 4X ditambah 4Z min 20 di sini sama dengan 180
derajat. Nah, kita lakukan penghitungan, maka 4X yaitu 4 kali 20 yaitu 80, kemudian 4Z min 20 tetap ya. Dan kita lakukan penyederhanaan kembali, 4Z ditambah 60 sama dengan 180 derajat. Lalu 4Z sama dengan 120 ya, karena 180 dikurangi 60. Kemudian kita sederhanakan menjadi Z sama dengan 30. Jadi kita sudah dapat X-nya 20 dan Z-nya 20. Dan yang terakhir kita tentukan nilai Y-nya ya. Nah, yang terakhir kita punya di sini Y tambah 30 dan ada di sini 4Z min 20. Kita bisa gunakan sudut yang ada di sini ya, dengan alasan apa? Kedua sudut tersebut adalah sudut yang saling bertolak belakang. Jadi, kita bisa langsung masukkan di sini Y tambah 3 sama dengan 4Z min 20 ya. Kita lakukan hitungan Y tambah 3 sama dengan 4 kali 30 karena Z-nya adalah 30. Tadi kita sudah cari. Dikurangi 20. Kita lakukan penyederhanaan menjadi Y sama dengan 120 dikurangi 20 dikurangi 3 sama dengan 97. Jadi kita sudah dapat yaitu Y-nya adalah 97. X-nya 20, Z-nya 30 dan Y-nya 97. Nah, di soal sebelumnya itu meminta untuk menjumlahkan X, Y, dan Z ya. Jadi kita jumlahkan X-nya 20, Y-nya 30 dan Z-nya 97. Maka hasilnya adalah 147. Oke, jadi kita sudah dapatkan jawabannya. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Dua pasang garis sejajar membentuk susunan seperti gambar di bawah ini. Jika besar sudut A adalah 70 derajat, maka besar sudut B adalah, nah di sini diketahui sudut A-nya adalah 70 derajat. Ya, 70 derajat, kemudian sudut B-nya berapa? Ditanyakan adalah sudut B-nya. Nah, kita akan coba kerjakan ini ya. Dengan cara seperti ini, kita boleh menggunakan garis bantu di sini yang berwarna merah ini adalah garis bantunya. Kita bisa perpanjang garis sini ya, dan yang ada di bawah. Kita bisa menentukan kalau tadi diketahui bahwa sudut A-nya 70, maka kita bisa menentukan sudut yang ada di sini ya, atau bisa kita beri nama sudut D yaitu 70. Dengan alasan apa? Karena sudut A ini sehadap dengan sudut C ya di sini ya. Nah, ini alasan pertama. Karena sehadap, maka besar sudut antara sudut A dan C ini sama, yaitu 70 derajat. Kemudian, alasan yang kedua, kita bisa gunakan sudut C dan sudut D ya. Yaitu apa? Karena di sini kita anggap adalah garis transversalnya ya. Maka sudut C dan D ini besarannya sama, yaitu 70 derajat. Mengapa? Karena kedua sudut tersebut adalah sudut yang memiliki sifat dalam berseberangan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat sudut B dengan sudut D. Nah, apa hubungan antara sudut B dengan sudut D di sini? Yaitu karena ini merupakan garis lurus ya, berarti hubungan antara kedua sudut itu adalah sudut berpelurus. Oke, jadi sudut B ditambah sudut D adalah 180 derajat dengan alasan karena kedua sudut tersebut saling berpelurus ya. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan untuk menentukan sudut B. Ya, jadi sudut B ditambah 70 sama dengan 180 derajat karena kita substitusi sudut D ini dengan 70 ya. Kita sudah tahu sudut D besarnya 70. Lalu sudut B sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat, yaitu 110 derajat. Berarti kita bisa menentukan bahwa besar sudut B adalah 110 derajat dengan 3 alasan tadi, yaitu sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, dan sudut berpelurus. Oke, kita lanjutkan contoh soal berikutnya. Diketahui jika sudut B1 sama dengan sudut B2, besarnya sama ya ini ya. Sudut B1
sama dengan sudut B2 ya. Sudut C3 sama dengan sudut C4. Nah, ini juga sama. Kemudian sudut A sama dengan 70 derajat. Nah, di sini 70 derajat. Sudut B besarnya adalah 60 derajat. Nah, ini totalnya adalah 60 derajat. Nah, di sini ingin menentukan besar sudut C3 yang dijumlahkan dengan sudut C4. Oke, jadi kita abaikan di sini ya, ini ada penulisan double. Ya, jadi cukup dibaca sekali saja. Ini adalah penyelesaiannya ya. Dengan menggunakan konsep jumlah sudut-sudut segitiga, maka sudut ACB dapat dicari dengan cara sudut ACB. Kita akan melihat sudut ACB dulu. ACB berarti di sini ya. Karena ini adalah cara untuk bisa menentukan jumlah antara sudut 3 dengan sudut 4. C3 dan sudut C4. Tadi kan dicari adalah sudut C3 dan C4 ya, ini ya. Berapa besarnya. Oke, kita akan lihat pada sudut ACB terlebih dahulu. Nah, sudut ACB ini kalau kita jumlahkan dengan sudut ABC dan sudut BAC adalah 180 derajat. Mengapa? Karena ini adalah satu segitiga ya. Itu. Nah, sudut ACB kan belum diketahui, tapi ABC sudah diketahui yaitu 60 derajat ya, dari soal tadi 60 derajat. Lalu BAC adalah 70 derajat ya, sini. Nah, kita bisa lakukan penghitungan sama dengan 180. Berarti sudut ACB adalah 180 dikurangi 60 dan 70. Maka kita dapat ACB-nya adalah 50. Berarti kita sudah dapat di sini sudutnya adalah 50. Tuh. Lanjutkan. Kemudian kita akan menentukan besar sudut C3 dan C4. Nah, sudut C3 dan C4 ini sebenarnya adalah sudut ACE ya. Di mana sudut ACE ini kan saling berpelurus dengan sudut ACB, ya kan? Tadi kita sudah tahu bahwa sudut ACB adalah 50 derajat. Berarti kalau begitu kita bisa lihat sifat pada sudut berpelurus, berarti 50 derajat berapa dengan 180 derajat gitu ya. Berarti sudut 3 dan 4 itu adalah 180 derajat dikurangi 50 derajat. Nah, kita sudah dapat di sini. Ya. Berarti sudut ACB ditambah sudut ACE adalah 180 derajat. ACB kan 50 ya, kita substitusikan ke sini. Ditambah sudut ACE sama dengan 180 derajat. Sudut ACE sama dengan 180 derajat dikurangi 50. Berarti sudut ACE adalah 130 derajat. Nah, karena di soal hanya ingin meminta jumlah dari sudut 3 dan 4, tidak menunjukkan secara spesifik ya berapa sudut 3-nya atau sudut 4-nya, berarti kita langsung bisa menentukan besarnya, yaitu sudut C3 dan sudut C4 adalah 130 derajat. Gitu. Oke. Nah, soal keempat. Oke, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit revisi soal. Jadi, jika sudut B1 sama dengan sudut B2 dan sudut C3 sama dengan C4 dan diketahui sudut A-nya adalah 70 derajat ya, sudut A-nya di sini 70 derajat dan sudut B-nya adalah 60 derajat.
maka nilai dari sudut D adalah, yang ditanyakan adalah sudut D-nya. Ini masih pada gambar yang sama ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita bisa lihat solusi dari slide berikut ini. Nah, sudut B1 ini kan sama dengan sudut B2 ya. Dan sudut B adalah 60 derajat. Kita bisa menentukan besar sudut B2 terlebih dahulu ya. Yaitu dengan cara sudut B1 ditambah sudut B2 sama dengan 60 derajat. Dan sudut B2 ditambah sudut B2 sama dengan 60 derajat. Mengapa? Karena sudut B1 besarnya adalah sama dengan sudut B2. Jadi kalau begitu, sudut B2 adalah 30 derajat ya. Jadi ini besarannya sama. Nah, sekarang kita lihat pada sudut C3 dan sudut C4. Ini kan berkaitan dengan soal sebelumnya ya, bahwa sudut C3 dan C4 adalah 130 derajat. Ini 130 derajat. Nah, kita lihat bahwa sudut C3 ini besarnya adalah sama dengan sudut C4. Ya, sesuai soal. Jadi, berapa besar sudut C3 di sini? Yaitu kita bisa lakukan penghitungan sudut C3 ditambah C3, sudut C3 ditambah sudut C3 adalah 130 derajat. Maka sudut C3-nya adalah 65 derajat. Jadi kita sudah punya di sini 65 derajat. Nah, sekarang menentukan besar sudut D. Sudut D di sini adalah sudut BDC ya. Nah, sudut BDC dapat dicari dengan konsep jumlah sudut-sudut segitiga, yaitu sudut BDC ditambah sudut CBD ya. Jadi sudut BDC sini ditambah sudut CBD. Jadi sudut duanya ya. Ditambah sudut ACB. Sudut ACB berarti ada di sini. Ya. Kemudian sudut ACD. ACD berarti sudut 3 ya. Tuh. Nah, sekarang kita kan sudah punya besar sudut-sudut yang lainnya ya, seperti sudut CBD, ACB dan sudut C3 atau sudut ACD. Berarti kita bisa masukkan ukuran sudut tersebut. Yang belum diketahui adalah sudut BDC, karena memang sudut BDC adalah yang akan kita cari ya. Sudut BDC adalah 180 derajat dikurangi 50 derajat dikurangi 30 dikurangi 65. Mengapa di sini ada 180 derajat? Karena itu adalah pengertian dari besar sudut pada suatu segitiga. Nah, kita lakukan perhitungan matematika, yaitu 180 dikurangi 50, 130, 130 dikurangi 30, 100 dikurangi 65, yaitu 35. Jadi kita bisa menentukan sudut D atau sudut BDC, di mana besarnya adalah 35 derajat. Oke ya. Oke, jadi sekian latihan atau responsif pada hari ini. Hanya materi ini boleh dipahami dengan baik. Dan jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di forum diskusi atau bisa ditanyakan langsung saat video conference melalui Teams. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.